Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari kelas PAI 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi sejarah pendidikan Islam, yaitu sistem pendidikan Islam pada periode kemunduran. Sebelum memulai materi pertama, kali ini kita harus tahu dulu apa sih sejarah pendidikan Islam. Kata sejarah berasal dari sajarotun dalam bahasa Arab yang bermakna pohon, dalam artian bahwa apa yang nampak dari permukaan pohon adalah memiliki keterkaitan dengan akar yang ada di dalam tanah. Demikian pula peristiwa yang kita dapati hari ini juga memiliki latar belakang yang harus dikaji dan difahami. Sejarah pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek atau komponen pendidikan yang pernah terjadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan sejarah pendidikan Islam. Yang kemudian saya akan membahas tentang latar belakang kemunduran pendidikan Islam. Pemikiran keislaman menurun setelah abad ke-8 Masehi dan terus melemah pada abad ke-17 Masehi. Masa ini dikenal dengan masa pertengahan, berbeda dengan masa klasik Islam. Kehidupan intelektual pada masa pertengahan Islam dapat dikatakan sudah mengalami kemunduran atau pasang surut. Hal tersebut terlihat pada kualitas, yaitu berkurangnya para ahli yang muncul dalam bidang ilmu pengetahuan dan penurunan kualitas ilmu yang dimiliki oleh para ahli dengan sulitnya ditemukan para mujtahid. Dalam sejarah peradaban Islam, kita tahu bahwa ada dua corak pemikiran yang selalu mempengaruhi cara pikir umat Islam. Pertama, pemikiran tradisionalis atau ortodok yang berciri sufistik dan mengembangkan pola pendidikan sufi. Pola pendidikan ini sangat memperhatikan aspek-aspek batiniah dan akhlak atau budi pekerti manusia. Kedua, pemikiran rasionalis yang berciri liberal terbuka, inovatif, dan konstruktif. Corak pemikiran ini menimbulkan pendidikan empiris rasional. Pola pendidikan berbentuk ini memperhatikan pendidikan intelektual dan penguasaan material. Pada masa jayanya pendidikan Islam, kedua pola pendidikan tersebut menghiasi dunia Islam sebagai dua pola yang berpadu dan saling melengkapi. Setelah pola pemikiran rasional diambil alih pengembangan oleh dunia Barat dan dunia Islam pun meninggalkan pola berpikir tersebut, maka dalam dunia Islam tinggal pola pemikiran sufistis yang bersifat memang sangat memperhatikan kehidupan batin sehingga mengabaikan perkembangan dunia material. Selanjutnya yaitu sebab-sebab melemahnya pemikiran Islam, yaitu telah banyaknya filsafat yang bercorak sufistis yang dimaksudkan Al-Ghazali di timur. Demikian pula dalam memasukkan filsafat Islamnya yang bercorak rasionalistis ke dalam dunia Islam di barat, yang akhirnya keduanya bermuara ke arah bidang rohaniyah hingga menghilang dalam mega alam tasawuf, sedangkan Ibn Rushd menuju ke jurang materialisme. Al-Ghazali mendapat sukses di timur, sedangkan Ibn Rushd mendapat sukses di barat, hingga pikiran-pikirannya menjadi acuan yang penting dalam utama bagi alam pikiran barat. Umat Islam, terutama para pemerintahan khalifah, sultan, amir-amir, melelehkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan tidak bersepakati bidang-bidang tersebut untuk berkembang, di mana pada masa sebelumnya para pejabat pemerintahan sangat memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, bahkan memberikan penghargaan yang tinggi kepada para ahli ilmu pengetahuan, sehingga pada kondisi masa menurun dan melemahnya kehidupan umat Islam, para pecinta ilmu pengetahuan banyak yang terlibat dalam urusan-urusan pemerintahan sehingga melupakan ilmu pengetahuan. Terjadinya pemberontakan yang dibarengi dengan serangan dari luar sehingga menimbulkan kehancuran yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di dunia Islam. Selanjutnya, kemunduran pendidikan Islam pada masa-masa ini terletak
pada merosotnya mutu pendidikan dan pengajaran di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Materi pelajarannya sangat sederhana, materi yang diajarkan hanyalah materi ilmu-ilmu keagamaan. Lembaga-lembaga pendidikan tidak lagi menyiarkan ilmu-ilmu filosofis termasuk ilmu pengetahuan umum. Rasionalisme pun kehilangan perannya dalam arti semakin dijauhi kedudukan akal dan semakin surut dengan dicurigainya pemikiran rasional, daya pemikiran kritis, penelitian dan ijtihad tidak lagi dikembangkan. Akibatnya tidak ada lagi ulama-ulama yang menghasilkan karya-karya intelektualisme yang mengagumkan. Mereka lebih senang mengikuti pemikiran-pemikiran ulama terdahulu daripada berusaha melakukan penemuan-penemuan baru. Kemudian faktor penyebab lainnya adalah faktor internal, yaitu penguasa atau khalifah yang mempunyai kekuasaan absolut yang menentukan kelembagaan pendidikan, sehingga kemajuan pendidikan sangat ditentukan oleh khalifah yang berkuasa. Kemudian adanya faktor eksternal, yaitu penyerangan bangsa luar dari Islam yang telah menghancurkan pusat-pusat pendidikan dan kebudayaan Islam, sehingga sulit dan membutuhkan waktu untuk bisa membangun kembali pusat kebudayaan yang baru. Berikut ini marilah kita lihat keadaan pendidikan Islam di zaman kemunduran, yaitu dengan melihat upaya mencari, memelihara dan mengembangkan. Kemudian latar belakang timbulnya kemunduran pendidikan Islam dikarenakan memberdayakan ufari kalangan umat Islam. Kewujudan atau ditutupnya pintu ijtihad dianggap telah membodohkan umat Islam. Kemudian terpecahnya persatuan Islam sehingga mengembangkan kemajuan kontak antara Barat dengan Islam telah menyadarkan kaum muslim akan kemundurannya. Indikator utama kemunduran umat Islam ialah kebodohan, kekurangan pengetahuan, kerusakan budi pekerti, kebejadan moral para pemimpin. Mereka sifat penakut dan pengecut sesudah mereka menjadi umat yang terkenal pemberani dan tidak takut mati. Baiklah, cukup sekianlah materi saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben böyle bir çare yaşamaktan